Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 18010040071 dari Prodi PBSI 5B. Di sini saya akan menyampaikan materi pragmatik untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Yang pertama adalah teori relevansi. Dalam pendekatan teori relevansi, seluruh kerangka maksim Grice sepenuhnya digantikan oleh prinsip-prinsip relevansi. Ciri yang pertama yang perlu dicatat dalam prinsip relevansi ini adalah daya terapannya tidak hanya pada komunikasi, tetapi juga pada bidang kognisi pada umumnya. Ciri yang kedua adalah perwujudan karakteristik ekonomisnya adalah konsekuensi langsung asal-usul kognitif prinsip ini. Dan ciri yang ketiga adalah kapasitasnya baik dalam membentuk ujaran-ujaran yang disumbangkan oleh penutur terhadap komunitas maupun dalam mempengaruhi bagaimana pendengar ujaran. Oleh karena itu, dalam pemrosesan setiap ujaran, pendengar harus bersikap serelevan mungkin dalam berbagai keadaan. Selanjutnya yaitu relevansi dan komunikasi. Penelitian Grice tentang maksim-maksim percakapan dapat dipandang memberikan unsur-unsur sistem konfirmasi hipotesis pragmatik. Semua maksim Grice dapat digantikan dengan prinsip relevansi tunggal bahwa penutur berusaha bersikap serelevan mungkin dalam berbagai keadaan yang bila diuraikan secara tepat dapat mengatasi sejumlah besar data yang dapat dijelaskan dengan rancangan maksim-maksim Grice. Oleh karena itu, terhadap pemrosesan setiap ujaran, pendengar harus membawa asumsi yang kuat bahwa penutur telah berusaha bersikap serelevan mungkin dalam keadaan-keadaan tersebut. Selanjutnya adalah relevansi dan kognisi. Proses kognisi sentral tidak dapat dijelaskan dengan menunjukkan proses-proses kognitif, pemahaman inferensial dan proses-proses pembuatan teori ilmiah. Speber dan Wilson menunjukkan sejumlah cara di mana proses sentral yang diperlukan untuk pembuatan teori ilmiah berbeda dari proses-proses yang diperlukan pemahaman inferensial. Menurut Speber dan Wilson, interpretasi berjalan dengan dua tahap. Pembentukan hipotesis tentang niat komunikasi penutur dan konfirmasi hipotesis tersebut. Selanjutnya adalah kritik filosofis terhadap teori relevansi, yaitu positivisme logika. Positivisme logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains, bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari sejumlah bidang. Positifisme logika berfungsi untuk melegalkan sentimen-sentimen Calvinisme sains ini dan penghinaan terhadap pertanyaan-pertanyaan non-ilmiah yang menyertai Calvinisme ini dengan menegakkan norma-norma dan standar-standar sains sebagai kriteria wacana yang bermakna dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada teori relevansi 2. Positivisme logika Putman mengajukan kriteria signifikansi di mana setiap pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung dianggap tidak ada artinya. Klaim Putman inilah bahwa dengan tidak mengenali kontribusi kondisi-kondisi ini dan kondisi-kondisi lain terhadap makna pernyataan-pernyataan teoritis ilmiah, kalangan positisme telah menghasilkan penjelasan reduksionis terhadap makna pernyataan-pernyataan ini yang penting. Penjelasan reduksionis terhadap gagasan makna dan
reduksionalis. Selanjutnya, reduksionisme ilmiah teori relevansi. Yang pertama ada kaidah-kaidah eliminasi. Menurut Sperber dan Wilson, asumsi diproses dengan piranti-piranti deduktif sentral. Piranti ini mengakses entry-entry logika, konsep, dan menerapkan pada asumsi-asumsi ini kaidah eliminasi yang terkandung dari entry-entry ini. Fungsi piranti ini pada hakikatnya adalah untuk menganalisis dan memanipulasi isi konseptual asumsi-asumsi yang fungsi dilakukan oleh kaidah-kaidah eliminasi yang melekat pada entry-entry logika bagi konsep-konsep. Contohnya, entry logika konsep ibu mengandung eliminasi yang berfungsi dengan menggantikan orang tua perempuan untuk setiap terjadi konsep ini dalam sebuah asumsi. Yang kedua adalah deduksi dan pemahaman. Reduksionisme menjelaskan tentang pemahaman inferensial, mencerminkan kecenderungan reduksionisme yang serupa dalam model penjelasan deduktif monologis di kalangan positif logika. Yang ketiga itu ada konfirmasi fungsional. Konsep konfirmasi fungsional sebagai reaksi kritis terhadap konsep konfirmasi logika. Model untuk konsep yang terakhir ini ditemukan dalam positivisme logika. Selanjutnya adalah pragmatik dan pikiran satu. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran sejak manusia mulai berefleksi pertama kalinya dengan kesadaran dan pikiran mereka sendiri. Karena di samping sebagai subjek refleksi, pikiran juga merupakan sumber atau asal-usul dari semua refleksi. Contohnya, orang yang sedang memikirkan orang yang dibencinya, maka bahasa yang keluar dari bahasa yang penuh dengan ujaran kebencian. Selanjutnya adalah representasi modularitas tesis pikiran. Representasi modularitas tesis pikiran yaitu teori pikiran yang sangat penting, itulah yang harus dijelaskan bagaimana pikiran dapat berisi representasi keadaan yang berada di luarnya. Representasi itu sendiri merupakan salah satu pendekatan mengenai isi pikiran dari pragmatik. Representasi bersifat imaji yang berupa struktur-struktur yang menyerupai bahasa dalam bahasa pikiran internal. Contohnya, representasi orang berbeda-beda terhadap bunga mawar. Ada orang yang menganggap bahwa bunga mawar itu indah karena bunga mawar memiliki wangi yang harum, yang semerbak, dan memberikan arti cinta. Akan tetapi ada orang yang menganggap bahwa bunga mawar itu tidak indah karena memiliki duri yang bisa menjadi luka bagi orang. Selanjutnya adalah modularitas tesis pikiran. Asumsi yang dibahas modularitas ini menjadi asumsi representasi komputasi dan organisasi. Yang pertama adalah representasi, menghasilkan satu asumsi modul yaitu hubungan bahasa dan pikiran dengan keadaan dunia eksternal dan adanya sifat-sifat sintaksis formal. Selanjutnya adalah komputasi modularitas tesis pikiran. Komputasi modularitas tesis pikiran yaitu Hobbes mengajukan teori komputasional yang menganggap bahwa pikiran manusia adalah komputasi. Di dalamnya terdapat penambahan dan pengurangan yang kemudian mencerminkan penalaran. Komputasi pada dasarnya merupakan representasi yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pikiran dan kegiatan operasi kognitif. Selanjutnya adalah organisasi modularitas tesis pikiran. Organisasi modularitas tesis pikiran yaitu bahwa hakikat pendekatan modul terhadap pikiran tersebut terletak pada pengorganisasian struktur pikiran yang kompleks.
Selanjutnya adalah pragmatik dan modularitas. Modularitas merupakan gambaran yang tepat tentang beberapa kompetensi mental untuk menempatkan pragmatik pada tes eksternal kecocokan dan pengintegrasian. Contohnya adalah seorang yang bertindak melakukan sesuatu haruslah didasari pada asumsi-asumsi dengan siapa berbicara dan memperhatikan bahasa yang digunakan, karena bahasa yang diucapkan tentunya memiliki makna yang berbeda jika pengguna bahasanya tidak tepat. Selanjutnya adalah kasar tentang modularitas pragmatik. Dalam PPT tersebut sudah ada rumus tripartit. Rumus tripartit ini diperoleh dari penyelidikan terhadap 6 fenomena pragmatik: deiksis, penanggapan pragmatik leksikal, daya atau tindak tutur, performatif, implikatur percakapan, dan prinsip-prinsip kesantunan. Selanjutnya adalah modul pragmatik. Modul pragmatik yaitu kasar menggunakan kasus tindak tutur pada umumnya dan tindak tutur tak langsung pada khususnya. Modul pragmatik menyebabkan pemrosesan sintaksis dan semantis ujaran yang dari pemrosesan ini kasar memperoleh daya literalnya. Modul pragmatik menentukan daya literal dengan menggunakan sifat-sifat sintaksis ujaran yang sedang dianalisis dan sifat-sifat semantis unsur-unsur leksikal ujaran dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya adalah sistem sentral pragmatik. Maksud dari sistem sentral pragmatik yaitu pernyataan-pernyataan yang dilontarkan kasar tentang bagian pragmatik sistem sentral meskipun dapat dipertahankan sendiri benar-benar dibatasi pada sistem ini karena adanya asumsi-asumsi kerangka modul. Memang pernyataan-pernyataan kasar relevan dengan pengoperasian begitu banyak fenomena kognitif. Contohnya, bila diberi jeruk, kau bilang apa, Sin? Ujaran tersebut memiliki daya literal sebuah pertanyaan. Namun, di samping itu, ujaran tersebut juga memiliki daya yang tersembunyi, yakni sebuah permintaan penutur yang ingin Sam untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah bidang pemisah pragmatik. Bidang pemisah pragmatik kasar dapat mengintegrasikan proses-proses modul yang berbeda-beda yang dalam melakukannya mencerminkan realitas fenomena-fenomena kognitif secara lebih baik daripada pandangan-pandangan modul pragmatik dan sistem sentralnya. Selanjutnya adalah pragmatik dan pikiran 2. Sperber dan Wilson berasumsi bahwa ada hubungan yang diperlukan antara modularitas sistem linguistik dan kenyataan bahwa ia menggabungkan kata bahasa atau kode. Dengan demikian, pernyataan bahwa pragmatik merupakan modul pada hakikatnya sama dengan pernyataan bahwa ada kode pragmatik. Sperber dan Wilson berpendapat bahwa kode tidak diperlukan atau tidak memadai untuk menginterpretasikan ujaran. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pragmatik. 1. Berdasarkan fungsi tindak tutur, kita dapat mengenal bentuk pragmatik, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Bentuk lokusi adalah bentuk ujaran untuk menyatakan sesuatu. Bentuk ujaran ini disebut sebagai the act of saying something. Konsep lokusi memandang suatu kalimat atau ujaran sebagai suatu proposisi atau pernyataan yang terdiri atas subjek dan predikat. Yang kedua adalah bentuk ilokusi. Bentuk ilokusi adalah suatu bentuk ujaran yang tidak hanya berfungsi untuk mengungkapkan atau menginformasikan sesuatu, namun juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu atau suatu tindakan. Yang ketiga yaitu bentuk perlokusi. Bentuk perlokusi adalah suatu bentuk yang ujaran penggunaannya dimaksud untuk mempengaruhi lawan bicaranya.
Selanjutnya yaitu berdasarkan implikatur. Bentuk pragmatik ada dua macam, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur konvensional yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Yang kedua ada implikatur percakapan, adalah sesuatu yang harus dipahami, disimpulkan secara pragmatis. Selanjutnya adalah berdasarkan rujukan atau referensi terdapat bentuk pragmatik anafora dan katafora. Rujukan atau referensi ialah kata atau frasa atau peranti bahasa yang menunjukkan kepada kata atau frasa atau ungkapan yang telah dinyatakan sebelumnya atau yang akan dinyatakan. Selanjutnya adalah berdasarkan prinsip kerjasama. Yang pertama ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas menetapkan bahwa setiap peserta pembicara memberikan kontribusi yang secukupnya atau yang sesuai dengan yang diperlukan oleh lawan bicaranya. Yang kedua ada maksim kualitas. Maksim atau aturan kualitas menerapkan bahwa setiap peserta pembicara harus mengatakan hal yang sebenarnya. Yang ketiga ada maksim relevansi atau hubungan. Maksim relevan menetapkan bahwa setiap peserta pembicara harus memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Yang keempat ada maksim cara atau maksim pelaksanaan. Maksim cara atau maksim pelaksanaan menetapkan setiap peserta pembicara berbicara secara langsung, tidak kabur, dan tidak berlebih-lebihan secara runtut. Selanjutnya berdasarkan prinsip kesopanan. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim kebijaksanaan ini menetapkan pembicaraan untuk membuat keuntungan bagi orang lain sebesar mungkin. Yang kedua ada maksim penerimaan atau kedermawaan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan aturan A. Buatlah keuntungan diri sendiri secara sekecil mungkin. Dan yang kedua ada buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Selanjutnya yang ketiga adalah maksim kemurahan atau pujian. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan kecamlah orang lain sedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak mungkin. Yang keempat ada maksim kerendahan hati. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Yang kelima ada maksim kesempatan atau kecocokan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Yang keenam ada maksim kesimpatian. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Selanjutnya adalah deixis. Sebuah kata dikatakan deixis apabila referen atau rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturnya pada kata itu dan tempat dituturkannya kata itu. Selanjutnya ada hakikat dan fungsi deixis. Hakikat deixis yaitu sesuatu yang menunjuk secara langsung sesuai dengan konteks wacananya. Fungsi deixis sekarang digunakan untuk menggambarkan fungsi kata ganti persona, kata ganti demonstratif, fungsi waktu, dan macam-macam ciri gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam tindak ujaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis deixis.
Yang pertama, deiksis persona, yaitu yang merujuk kepada kata ia, dia, dan beliau. Yang kedua adalah deiksis ruang, yang menunjukkan tempat di mana deiksis itu terjadi. Yang ketiga adalah deiksis waktu, yang merujuk pada kata ini atau itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga materi pragmatik ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.